Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, manusia beraksi, yes. Apa kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ibu mau sebelum mulai belajar, ibu mau absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Enggak. Enggak. Terus tadi dapat baik kaki, Rifkian sedang kurang sehat. Kita doakan semoga teman kalian diberikan kesembuhan sehingga dapat belajar kembali bersama kita. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum mulai belajar materi selanjutnya, ibu akan menjelaskan hari ini kita akan belajar tentang apa sih? Kita akan belajar tentang pertama, peserta didik diharapkan mengerti apa pengertian segitiga dan mengetahui jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan besar sudut. Selanjutnya yaitu menentukan luas dan keliling segitiga. Ibu mau tanya nih, kemarin kalian sudah belajar nih sama ibu materi sebelumnya yang sudah kalian pelajari itu tentang apa saja? Siapa yang mau menjawab? Menjelaskan? Ya, Luna, Pak, kemarin belajar tentang apa? Macam-macam bangun data. Pengertian? Pengertian Bangun? bangun data. Oke, apa itu pengertian bangun dasar benar? Bangun data adalah bentuk geometri dan dua dimensi yang rata. Ada dimensi panjang dan lebar tanpa ketebalan atau volume. Oke, betul. Mari kita sudah belajar pengertian bangun data. Dan apa lagi sih selain itu? Ada yang tahu kemarin kita belajar tentang apa? Apa tadi? Macam-macam bangun data. Ada apa saja Rani? Yang kelas perannya? Segitiga, persegi, Jalan. Terus? Trapesium. Terus? layang-layang, Layang-layang. gajah-gajah, belah tempat, Oke. sama persegi. Oke, betul. Beri tepuk tangan ya buat Rani karena memperhatikan kan. Oke, selanjutnya karena kamu sudah tahu nih kemarin sudah belajar tentang bangun data pengertiannya dan macam-macamnya apa saja. Sebelumnya, ibu mau tanya. Pertanyaannya adalah bangun apakah yang memiliki 3 sisi? Ya, siapa yang menjawab? Ibu, Aida, jawabannya apa? Segitiga. Segitiga, benar tidak? Oke, betul ya, bagus sekali kita jawab ya. Karena itu sebelumnya sudah diajarkan di SD ya. Oke, selanjutnya perhatikan. Kalian perhatikan gambar berikut. Oke, kelihatan tidak sampai belakang? Nih, amatilah benda yang berbentuk segitiga di bawah ini. Ya, semuanya bentuknya segitiga kan? Itu macam-macam segitiga kan banyak. Ibu mau tanya, siapa yang bisa jawab? Ini adalah contoh kehidupan sehari-hari sudah ada jawab. Tulisannya ini namanya penggaris segitiga, gantungan baju, garis segitiga, rambu lalu lintas, lonceng segitiga, asbak, klip, bendera hias. Pertanyaan ibu adalah, tolong kalian amati, itu beri waktu 1 menit untuk menjawab. Bangun atau benda yang kalian sedang amati itu berbentuk segitiga jenis apa? Ya, karena segitiga itu macam-macamnya banyak. Ada yang tahu sebelum ibu jelaskan materinya bisa jawab apa itu yang di depan? Oke? Kalau siapa yang mau jawab? Oke, ya. Coba ibu tanya. Penggaris segitiga ini jenis segitiga apa? Segitiga siku. Segitiga siku-siku. Kalau gantungan baju? Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi karena ininya sama ya, sama sisi atau berbeda. Oke, kalau asbak bacanya apa? Segitiga sama sisi. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Segitiga itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, masih ingat ya. Yang pertama berdasarkan panjang sisinya. Ya, segitiga dibedakan menjadi 3 bagian. Dan dilihat dari panjang sisi. Panjang sisi itu ada apa? Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu apa? Semua sisinya kan sisi kita ada sisi. Semua sisinya dia sama besar. Makanya dinamakan apa? Segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama kaki apa yang sama besar, sama panjang? Kakinya nih, kakinya yang sama panjang. Ya? Alasnya ada 2. Segitiga sembarang. Kalau sembarang berarti semua panjang sisinya berbeda. Ya? Dia dilihat dari panjang sisi. Ada berapa yang berdasarkan panjang sisi? Ada? Sisi segitiga sama sisi. Segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Selain itu ketiga sudutnya juga sama besar. Masing-masing 60 derajat. Sehingga terlihat sangat seimbang. 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Kita digunakan tadi apa? Salah segitiga itu jumlah segitiganya adalah 180
sama kaki. Segitiga sama kaki memiliki dua sisi yang sama panjang dan satu sisi yang berbeda. Dua sudut yang berhadapan dengan sisi yang sama panjang juga memiliki besar sudut yang sama. Nah, mana yang sudut yang berhadapan? Sudut yang berhadapan dia memiliki sudut yang sama besar. Yang berbeda kan? Adalah segitiga sama kaki. Oke, ciri-ciri berikutnya. Segitiga sembarang. Itu sudah jelaskan bahwasanya segitiga yang semua sisinya memiliki panjang sisi yang berbeda. Sudut-sudutnya juga tidak ada yang sama besar, sehingga bentuknya terlihat tidak simetris. Ya. Nah, ini sekarang segitiga yang berdasarkan sudutnya. Ya, tadi ada yang menyebutkan sama kamu gambar penggaris segitiga seperti segitiga siku-siku. Nah, kalau segitiga siku-siku berarti dia segitiga yang berdasarkan sudut. Berdasarkan besar sudutnya sehingga dibedakan menjadi segitiga lancip, siku-siku, dan segitiga tumpuk. Itu kalau berdasarkan sudut dilihat dari sudutnya ada segitiga lancip, tumpuk, dan siku. Jadi setiap jenis segitiga ditentukan oleh besar sudut yang dimiliki. Biasanya kalau segitiga berdasarkan sudut itu digambar ada besar sudutnya. Ya, kalau sisi berdasarkan sisi itu ketahuinya hanya sisi. Oke, selanjutnya, ini, ya. Oke, sudah jelaskan ya. Tadi ada 3 macam berdasarkan sudut. Sekarang, Ibu akan menjelaskan tentang rumus sudut dan nilai segitiga. Ini apa segitiga? Mana itu alas? Alasnya bawah. Tinggi yang tegak lurus. Ini sisi A dan sisi B. Oke. Kalau keliling alas, keliling segitiga, gunakan semua sisinya. Sisi A tambah sisi B tambah sisi C. Kalau luas segitiga, setengah dikali alas dikali tinggi. Setelah mempelajari ini, pengen mereka kalian sudah paham atau belum? Oke? Ibu akan memberikan pertanyaan tentang luas dan keliling segi. Perhatikan soal di papan tulis. Pertanyaannya adalah, jika keliling bangun di atas, bangun mana nih? Kelilingnya 86 cm, maka panjang alasnya adalah berapa cm? Masih waktu untuk menjawab, beri waktu memberhitung 2 menit ya. Oke, siapa yang bisa jawab? Jasmine. Berapa jawabannya Jasmine? Tangan. Saya kok 8. 28 cm. Kenapa 28 cm? Karena sisinya sama. Menurut Jasmine, panjang sisinya sama besar. Jadi jawabannya adalah 28 cm. Benar nggak menurut kalian? Salah. Jawabannya kurang tepat ya Jasmine. Nggak apa-apa. Harus terus semangat belajar, lebih serius memperhatikannya. Ya, ini yang ditanyakan adalah panjang alasnya ya, bukan panjang sisi yang disebelah. Siapa lagi yang bisa jawab? Ya, Waidah. Berapa jawabannya Waidah? 30. Coba buktikan dengan menuliskan cara penyelesaiannya di papan tulis. Ibu tanya Waidah, kenapa di sini kamu tulis 28 sama 28? Ada ini. Karena sisinya sama di sini ya. Kalau sisinya sama, biasanya kalau di gambar itu ada tandanya. Ya, tandanya garis dasar. Ya. Betul ya? Bukan apa buat Waidah. Oke, ya. Betul segala caranya seperti ini. Sudah tepat, keliling adalah kalau dengar tadi digunakan semua sisinya. Tadi sudah ditulis sama Waidah 8 sama 28 karena sisinya sama, 56. Tidak luas yang C. Jadi 86 dikurang 50 sama dengan 30 cm. Jangan lupa ada satuannya ya. Panjangnya yang di soal adalah cm. Oke, untuk selanjutnya adalah sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sebagai bentuk pemahaman kalian, ingin Ibu memberikan pertanyaan, ya. Siapakah yang bisa menjawab pertanyaan? Ada 3 pertanyaan. Oke, yang pertama, masih ingat nggak tadi di awal Ibu menjelaskan pengertian segitiga? Saya bisa menjelaskan pengertian segitiga. Coba, bisa dong. Oke. Segitiga adalah bangun datar yang dibentuk oleh 3 garis lurus yang saling bertemu dan membentuk 3 sudut. Ya, betul ya. Berarti memperhatikan dari buku channel ya. Oke, pertanyaan yang kedua adalah, apa perbedaan segitiga sama kaki dan segitiga siku-siku? Ya, Talita, silakan. Segitiga siku-siku memiliki satu sudut 90 derajat. Sementara segitiga sama kaki memiliki 2 sisi yang sama panjang. Segitiga siku-siku berfokus pada sudut
jawabannya Talita sudah betul sekali. Kalau segitiga sama kaki itu tadi berfokus pada sisinya, dia memiliki sisi yang sangat besar. Terus sama segitiga sisi itu terfokus pada sudutnya. Ya. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir ada tentang luas di sebuah segitiga 11 cm. Jika luasnya 66 cm persegi, maka panjang alasnya adalah berapa cm? Silakan dicari jawabannya. Ditunggu dulu ya. Yang kita ketemu jawabannya, silakan angkat tangan, maju ke depan, tulis caranya. Ya, Safira, silakan maju. Berapa jawabannya, Safira? Oke, betul ya, 12. Coba silakan ditulis caranya. Bagaimana sih dapat 12? Ya. Makasih ya, Safira. Betul. Sangat betul jawabannya. Detail ya. Detailnya apa jawabannya? Diketahui L itu apa luasnya? Luasnya 66, tingginya 11. Oke. Yang ditanyakan adalah berapa panjang alasnya? Alas itu dari A ya. Luas segitiga itu apa? Setengah kali alas kali tinggi. Ya. Selanjutnya apa lagi? Luasnya sudah ada masih di bawahnya 66. Sama dengan setengah kali alas kali tingginya masih 11. Ini sama dibagi, ya kan? Kalau tidak luas dibagi kali, jadi 66 kali 2 kali 30. A kali 11 jadi 11 A. Kalau ini dikali A berarti 32, jadi berapa ini dibagi? 66 kali 2 itu kali 32. Sudah dibagi 11. Itu jawabannya 12 cm. Betul ya, sama betul. Tangan dulu buat Safira. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu berikan tugas ya, tugas kelompok. Ibu kasihkan PD untuk dibahas bersama. Ya, apakah ada pertanyaan untuk tugas kelompoknya? Siapa mau bertanya? Yang mau bertanya? Apa tugasnya? Tugas kelompoknya Berapa orang? Kelompoknya 4 orang. Ada lagi pertanyaan? Ya. Jadi dikumpulinnya di pertemuan berikutnya. Ya. Selanjutnya, kalau sudah paham dengan materinya, Ibu akan sudah begitu Ibu akan memberikan kesimpulan. Ya, kesimpulannya adalah hari ini kalian belajar tentang segitiga. Ya, bangun data itu hari ini belajar adalah segitiga. Segitiga itu apa tadi sudah dijelaskan teman-teman kamu adalah bangun data yang memiliki 3 sisi. Dan kita gunakan ini segitiga. Berdasarkan sisinya ada 3. Apa saja lagi berdasarkan sisinya? Ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, ya segitiga sembarang. Sedangkan berdasarkan sudutnya segitiga ada 3 juga. Segitiga siku-siku, segitiga lancip dan segitiga tunggal. Lalu ada luas dan keliling. Luas tadi sudah alhamdulillah sudah bisa menjawab keliling dan luas. Kalau kelilingnya digunakan semua sisinya karena ada 3 sisi, digunakan sisinya sisi A, sisi B, dan sisi B. Dengan luasnya adalah apa rumusnya? Setengah dikali alas dikali tinggi. Jadi yaitu sebelum betul-betul mengingatkan kembali jangan lupa dikerjakan tugas kelompoknya. Mungkin ada pertanyaan sebelum itu betul? Ada ya? Cukup sekian dari Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.